Oke, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waduh, seru banget. Ini masih dalam suasana halal bil halal ya. Jadi Ya, kita mengucapkan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin buat semua teman-teman yang menyaksikan ya, acara yang jarang ya kita buat acara seperti betul. ini ya. Oke, apa kabar nih teman-teman? Luar biasa Wah, baik. luar biasa. Ini, Baik, kon- baik. ini Ini kondisinya luar biasa Pak Hendra, jadi sangat baik sekali ya Hendra. iya, Ya, ini talk show yang jarang banget nih, Bung Dion ya. iya betul. Eh, untuk ajak ngobrol enak ya. Tapi untuk bobo-boboan jangan-jangan yang jangan-jangan yang kedua. Oke, sebelum kita ini perkenalin dulu nih teman-teman ya yang sore hari ini ini tempatnya di Deheng Hills. Deheng Hills tuh satu resort private ya di sini. Deheng Hills tempatnya di Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor ya. Kabupaten Kabupaten Bogor. Bogor di ketinggian 900 meter di atas permukaan laut ya. Nah, sore hari ini kita buat acara talk show dalam rangka memeriahkan menyambut ya ulang tahun Bogor yang berapa ya akan jatuh nanti tanggal 3 Juni ya. 539, tanggal 3 Juni. Terima kasih. 539. Nah, malah sore hari ini tepuk tangan dong buat Kota Bogor ya. Kota Kabupaten Bogor dan Bogor. Kabupaten Bogor ya. Kabupaten Bogor. Nah, sore hari ini ada teman-teman ya, saya perkenalkan, saya Hendra Sinadia, pemegang KTP Kabupaten Bogor juga. Jadi warga Bogor dan hampir tiap minggu di sini. Jadi kami juga orang Cigombong juga. Jadi oke, sore ini kita hadirin teman-teman, coba perkenalkan masing-masing Kang Denny Hamdani. Oke, terima kasih Pak Hendra. Saya Denny Hamdani. Di sini saya mewakili Badan Promosi Pariwisata Kabupaten Bogor. Sik, ini Kang Denny ini orang super sibuk. Ya, Selain pasti, pasti. beliau juga Ketua Himpunan Pramowisata Indonesia Kabupaten Bogor ya. Wow. Dan baru-baru Kang Denny sukses menggelar suatu acara di Lido Lake Resort ya. Minggu lalu ya, itu luar biasa Amin, banget. amin. Berkat dukungan Pak Hendra juga itu. Kita Dengan salut. Romi dan pastinya The Hang Hills. Di The Hang tengah. Hills yang tidak ada henti-hentinya mensupport semua kegiatan kepariwisataan di Kabupaten Bogor ini. Alhamdulillah. Jadi sekali lagi saya Denny Andani mewakili Badan Promosi Pariwisata Kabupaten Bogor sangat berterima kasih sekali atas diadakannya talk show seperti ini. Wow, ini luar biasa sekali. Talk show dengan background itu Gunung Pangrango, Gunung Gede, Gunung di Gede, sana ada di Pangrango. semuanya tuh Om Romi. Jadi Gunung Pancar itu masih kecil, yang besar-besar itu. Gunung Pancar sebelah sana. Sana kan? Oh, Ya. sana. Lancar. Tapi ini yang gedenya gede sama Pangrango kan. Sementara Iya. saya mengagumi Gunung Salak yang di depan saya. Jadi ini luar biasa view-nya, luar biasa banget. Oke, nanti Oke. mungkin kalau bicara mengenai Gunung Iya. Salak karena kita juga nanti Nanti akan kita ya, kita nanti ngobrolin akan jazz ada Gunung Salak. Ya. ngobrol-ngobrol jazz juga, ada Om Oke. Dion juga di sini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak Ya. Hendra atas acara yang luar biasa sekali ya Om Rum ya. Oke, Kang Denny, kita kenalkan dulu sebelahnya nih. Wah, nih paling 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 kecil, Paling kecil. Dan paling menyala. Iya, Paling menyala Bob. paling Bahasa menyala. dulu, menyala Bob. Om Romi, Bung Romi Cahyadi. Perkenalkan dulu dong. Ya. Nih. Saya Romi, saya mewakili daripada praktisi seni dan budaya dari Bogor. Kebetulan ada memiliki juga usaha event organizer. Kita sering mengadakan acara di daerah Bogor dan sekitarnya. Dan pada kesempatan kali ini juga merupakan pemerhati dari situasi yang sedang berlangsung sekarang. Dan turun prihatin maksudnya. Apa tuh? Apa tuh? Ya karena kita termasuk yang terdampak daripada situasi Oke, COVID ini. Ya, ya, ya. Gitu. Tapi yang pasti bahwa sini kita harus terus berbuat sesuatu Ya, dan tetap optimis bahwa kita masih akan ada harapan untuk ke depan barangkali Amin. begitu. Asik, Amin. kita tepuk Ya, tangan buat. semoga Bogor semakin jaya, ya. terutama Amin. menjelang nanti ulang tahun Bogor. Ya, ya, Oke. betul. Amin, amin. Amin. Terima kasih Bung Romi Cahyadi. Nah, Ya. ini di sebelah kanan saya Oke. ini tokoh nih kalau berbicara di musik Indonesia. Ini salah satu dari orang yang masuk dalam sejarah musik Indonesia. Saya bingung kalau Bung Dion ini dia penulis, fotografer, pengamat, ini lebih tepatnya yang mana
Udahlah, langsung aja Bung Dion ngomong. Ya, Dan apa saya- kesan-kesannya terhadap ulang tahun Bogor nih, gimana? Oke. Ya. Saya Dion Momongan, sekali lagi memperkenalkan diri karena kan itu tadi kan standarnya harus gitu kan, prosedur, standard of prosedurnya harus begitu, SOP. Jadi saya memperkenalkan diri. Saya apa ya, penggiat musik iya, tetapi memang karir musik kan kalau di dalam dunia musik saya lebih ke wartawan sebetulnya. Dari tahun eh, jangan sebut tahun ya. Kayaknya enggak, soalnya udara ini terlalu cerah, terlalu nyaman ya. Kalau menyebut tahun tuh kayaknya langsung jadi gitu aja ya. Ya, tapi saya memang seneng motret dan saya rekomen banget tempat ini untuk foto juga asik banget. Terserah mau motret apapun terutama The Hang Hills ini kemenangannya adalah punya pemandangan yang luar biasa ya, Bro Hendra. Jadi perlu dicoba. Yang belum tahu harus ke sini. Dan terutama kalau ke sini ini adanya di mana? Di Bogor. Bogor yang mau ulang tahun. Nah, itu dia. Itu dia. Ya kan? Nah, kalau mau enggak, tapi saya orang Sukabumi. Cuman kan kalau mau ke Sukabumi lewat Bogor. Ya. Repot gak kesini ya Bung Dion? Iya, pokoknya Bogor tuh kenangannya banyak, terutama buat kalau anak muda zaman dulu kan paling sering lewat Bogor, bener nggak, Romi? Betul, apalagi Karena sebelum ada. ke puncak. Ya. Nah, nggak mungkin lah puncak nggak ada akses langsung ke puncak, pasti harus lewat kota Bogor. Betul, Bung Hendra? Setuju, Iya, itu. Jadi Bogor tuh punya apa ya? Punya latar belakang sejarah yang tidak bisa dilepaskan dari penduduk kota Jakarta terutama, ya kan? Karena kalau mau kemana-mana lewat Bogor pastinya. Jadi itulah yang berkesan, dan sementara itu yang kita tahu belakangan ini Bogor juga kan terus berkembang ya, Bro. Menjadi banyak sekali destinasi pariwisata yang tentu saja yang sudah ada maupun yang akan dibangun. Betul. Betul nggak? Banyak, Betul nggak? banyak Betul kan sekali. ya? Ini Betul luar banget. biasa Nah, nih Bung Dion. Nah, yang kita kepengen sekarang nih, Bung Hendra, adalah bagaimana caranya, bagaimana ceritanya pada waktu kemudian ada banyak juga venue-venue yang untuk musik. Setuju? Banget, Banget. banget. Di sini Pak Sangat Denny, banget. Pak Denny ada rencana kayak Nah, situ? ini kita dengar nih dari praktisi yang sudah berapa puluh tahun Karena, ya ngelutin Iya betul. dunia Karena pariwisata Bogor. Bung Denny, tempat ini kan Bogor itu eksotis ya. Banyak sekali spot-spotnya yang menarik ya. Kalau untuk musisi pasti Romi ini musisi. Iya kan? Iya Rom ya. Kurang lebih. Nggak pede ya, nggak ada banyakan pede. lebihnya. Banyakan lebihnya. Kalau masalah daging iya, Ya, banyak lebih. Jadi maksudnya pasti asik banget lah buat misalnya buat musisi main ya, tampil ataupun juga kita bisa datang sebagai penonton. Karena kan banyak tempat-tempat yang ya eksotis yang nggak punya, yang mungkin susah dicari di tempat-tempat lain. Waktu dan tempat dipersilakan Pak Denny. Nah, ini dia nih. Nah, gimana nih Bung Denny, Kang Denny nih, melihat tadi Kang Dion udah sampaikan dan geliat pariwisata Bogor nih di tengah pandemi ini gimana sih geliatnya? Apakah para praktisinya, pelaku usahanya itu benar-benar nggak punya semangat lagi, ataukah ada optimisme ya, termasuk di pelaku pariwisata khususnya di dunia hiburan? Dan ini bagaimana Kang Denny melihatnya? Baik Pak Hendra, menarik sekali apa yang disampaikan oleh Om Dion ini sangat wow. Ini Kita sambil ngopi ya, Ya. sorry nih. Jadi Om Dion pada intinya adalah music is my life. Berat ya? Mantap. Berat ya. Itu luar biasa tuh. Luar biasa Sedangkan- Rom. Sedangkan di Kabupaten Ini- Bogor Ini pengaruh jaket juga. bisa aja Om Dion. Di Kabupaten Bogor ini Om Dion, Pak Hendra, kami memiliki lahan yang sangat luas sekali, dan Kabupaten Bogor itu sendiri juga memang sangat luas sekali jika dibandingkan, kebayang Om, di Jakarta saja sudah 10 juta penduduk jiwa. Sedangkan di Kabupaten Bogor itu hampir 6 juta jiwa. Hanya Kabupaten Bogor saja, belum digabung dengan kotanya. Mungkin bisa iya,
Itu hanya Kabupaten. Nah, itu juga harus diketahui. Jadi untuk para musisi otomatis mereka banyak sekali karena kita juga sudah melakukan berbagai kegiatan. Hanya saja yang belum terjadi adalah terhimpun di dalam satu tempat. Nah, ini yang Oke. sedang kita upayakan Om Dion. Hmm. Dengan adanya acara seperti ini didukung oleh The Hang Hills. Nah, ini kan akan menjadi suatu manfaat yang akan sangat dirasakan oleh para musisi Bogor. Betul, betul. Misalkan Om Dion sekarang lagi berbicara mengenai jazz pastinya kan. Nah, banyak juga sebetulnya musisi-musisi dengan genre yang lain Pak Hendra Iya. di Kabupaten Bogor ini dan mereka juga membutuhkan sama tersentralisasi. Nah, salah satunya kami sedang membuat rest area. Itu Oke. adalah salah satu upaya dari pemerintah Kabupaten Bogor sedang membuat rest area adanya di puncak. Adanya di Oh. puncak, lokasinya dekat Gunung Mas, nggak jauh-jauh dari Gunung Mas. Di sana Waduh. itu akan menjadi sentralisasi entah ya kesenian, tapi dalam skala kecil karena harus di split dengan berbagai sektor juga. Nah, mudah-mudahan itu akan menjadi titik awal kami. Semoga kedepannya kami juga sedang berupaya untuk mencari sebidang lahan yang kami khususkan untuk memang menjadi pusat seni dan budaya. Wah, ini luar biasa. Ini Gitu. langkah konkret Iya. ya, Bung Dion ya. Betul, betul. Langkah konkret dari pemerintah daerah ya. Ini Iya. mungkin jarang dengar ya, Om Dian Iya, yang bener, sering bener. muter-muter berbagai ngobok-ngobok Iya. berbagai daerah, melihatnya gimana sih? Iya, menarik karena sebelum ini Kang Denny itu kan juga saya dengar misalnya di daerah-daerah dekat-dekat Sukabumi yang arah Sukabumi itu kan banyak kayak camping ground gitu. Tetapi langsung kemudian dibuat lagi dengan adanya panggung kayak gitu-gitu. Jadi itu menarik kan Dan satu tawaran experience, new experience bagaimana kita camping itu tapi juga mengembangkan ini ya, memberi kesempatan buat UMKM juga UMKM ya. Sangat, karena sangat, karena Pak. pasti kan nggak mungkin dia cuma acara musik kan pasti Iya, betul. pasti butuh kulineran apa kan penonton kan lapar kalau kejauhan Nah, repot kan. ini ini ada gagasan yang menarik dan tadi yang Dian sampaikan ini gagasan yang bisa menjadi percontohan. Nah, Iya. dari pelaku industri sendiri, musisi melihatnya ini gimana nih yang akan digagas oleh Pemkab Bogor sendiri, rest area. Nah, ini gimana Iya. responnya dan apa kira-kira langkah-langkah dari teman-teman musisi Nah. untuk mempersiapkan, menyambut gitu ya? Terima kasih Pak Hendra. Tentunya ini merupakan suatu kabar yang sangat menggembirakan untuk kami pelaku seni. Iya. Dengan adanya sentra UMKM dan juga ada tempat untuk mementaskan seni itu sendiri, tentunya akan membuat gairah daripada pelaku seni akan lebih baik lagi gitu loh. Lebih mereka bisa tersalurkan dan juga dari situ mungkin tentunya diharapkan bisa menaikkan apakah itu dalam segi pendapatan, taraf hidup dan sebagainya. Jadi semakin beriring dengan banyaknya tamu yang bisa berkunjung ke sana, membeli produk-produk dari UMKM-nya, dan di situ juga bisa menikmati sekaligus pertunjukan daripada pelaku seni. Tentunya tidak terbatas hanya pelaku seni musik saja, tapi diharapkan juga barangkali di situ seni tari ataupun yang lainnya bisa bergabung Betul. sehingga menjadi suatu sentra seni, bukan hanya sentra UMKM saja. Iya. Kami mengharapkan begitu sehingga itu menjadi tempat di mana pemain atau pelaku seni mendapatkan etalase sehingga mereka kalau misalkan maksudnya dari yang orang yang singgah melihat dan tertarik untuk memesan itu kan bisa nggak usah jauh-jauh untuk ke tempatnya, mereka bisa melihat di situ sehingga mungkin bisa untuk tertarik untuk memesan penampilan mereka di acaranya masing-masing. Itu lebih mudah daripada mereka harus cari ke tempatnya masing-masing gitu ya. Itu kan Betul. spreading. Jadi Ya. kalau bisa dibuatkan suatu daftar gitu ataupun Inventarisasi ya, gitu ya. Gitu. lalu juga jadwal panggung diberitahukan, misalkan hari Senin ada yang tampil apa gitu, dan itu juga disebarkan selain daripada mungkin di tempat tapi ada juga flyer yang di sosmed Oke. sehingga memudahkan orang Ya. untuk mengetahui ya, mereka lebih mudah Ya. untuk mengetahui. Oke, baik. Ini kita sudah mendengar tadi
beberapa gagasan yang menarik ya dari pemerintah Kabupaten Bogor untuk memberikan kesempatan bagi teman-teman musisi yang punya bakat ya dari melalui akan dibuat suatu tempat yang rest area nanti akan menggabungkan potensi-potensi musisi daerah dan juga memberikan kesempatan buat para pelaku UMKM ya. Masuki segmen 2 kita ngopi dulu. Ada ngopi dan oke, sore ini kita disupport juga oleh Batik Air Mineral ya. Ini sumber mata airnya juga di Kabupaten Bogor ya. Di daerah Sentul situ, Kecamatan Babakan Madang ya, sedap. Nah, berbicara mengenai ulang tahun Kabupaten Bogor nih ya, tentunya pariwisata tidak terlepas dari event ya. Selain kita tadi berbicara awalnya mengenai banyak wilayah di Bogor ya, wilayah destinasi pariwisata yang luar biasa, ada gunung, ada danau. Bogor punya kecuali laut ya tentunya. Nah, bagaimana sih teman-teman praktisi melihat mengenai event, perlu nggak pemerintah Kabupaten Bogor mendorong event-event apapun ya, termasuk tourism golf, sport tourism atau mungkin lebih spesifik ke musik dalam menunjang pariwisata di Kabupaten Bogor. Oke, baik Pak Hendra, menarik. Selalu menarik memang pertanyaan Pak Hendra ini karena memang langsung sama to the point. Dan ini memang betul-betul kami butuhkan pertanyaan ini. Artinya begini, sedang ditunggu betul. Ini harus disampaikan karena kesempatan yang sangat luar biasa. Kita bisa berbincang-bincang di sini. Ada hal yang menarik mengenai event. Satu tempat pariwisata, saya berbicara sedikit mengenai pariwisata. Pariwisata itu tidak akan berjalan ketika satu daerah itu tidak mempunyai event sama sekali. Contohnya Kabupaten Bogor. Kabupaten Bogor ketika tidak mempunyai event, dia hanya flat, Pak Hendra. Jadi hanya datar saja normal, tidak ada kenaikan ataupun penurunan. Sedangkan sedangkan pariwisata ketika kita kemas dengan dijoinkan dengan event, nah ini yang akan sangat menarik. Seluruh dunia, belahan dunia akan melirik satu tempat yang menyelenggarakan event. Nah, ditambah lagi untuk menyambut Hari Jadi Bogor ini, saya sangat respect sekali terhadap Bupati Ade Yasin ini yang menyelenggarakan. Tadi disampaikan juga oleh Om Dion UMKM-nya gitu. Nah, Bupati ini menggagas satu acara pada tanggal 27 Mei nanti. Minggu depan dong ya? Ya, betul. Kita akan mengadakan namanya Cinta Produk Lokal. Khususnya untuk kuliner dan bahan pangan lokal. Kuliner sih harus datang kita lagi ngomong. Jadi kuliner dan bahan kompromi. Dan bahan pangan lokal ya. Bahan pangan lokal. Jadi semua kulinernya dari Bogor, bahan pangannya dari Bogor. Begitupun nanti akan timbullah nama-nama baru kue yang sementara ini kan roti unyil gitu kan. Ya, sebetulnya ketika kita bicara, kita harus ini juga setuju juga di sini, sepakat artinya bahwa ketika kita bicara tourism dan event itu lost border. Ya, jadi no limited gitu. Nah, ini nih, ini menarik nih. Nah, saya tanya ke Bung Dion yang udah keliling hampir seluruh pelosok Nusantara, berbagai event-event. Nah, kira-kira dari pengalaman Bung Dion sendiri untuk Bogor yang mana yang bisa jadi rujukan kira-kira? Misalnya apakah Banyuwangi mungkin beda ya, atau mungkin daerah mana, atau mungkin di Samosir, Toba, apa sih menurut Bung Dion? Ya, sekali lagi seperti yang tadi kita udah obrolin kan, daya tarik, spotnya memang luar biasa tentang kekayaan alam. Entah gunung, entah danau tadi ya, Bung Hendra. Jadi itulah memanfaatkan tempat-tempat itu. Mungkin salah satunya adalah juga memperkenalkan tempat baru. Siapa tahu ya, karena sebagai Pemda setempat kan pasti punya peta sendiri gitu. Tiba-tiba dapat tempat pelosok di mana. Karena kalau kita lihat eksotis, salah satu kekuatan dari sebuah event yang bisa mengundang banyak orang adalah tadi kita udah ngobrolin soal mengenai ketika kita datang adalah kita dapetin apa nih, bukan soal sekedar musik doang, tapi new experience yang gimana? Oh ternyata nonton sambil belakangnya gunung misalnya, ya kan? Tapi gunung apa dulu? Kalau kita tahu kalau misalnya di beberapa tempat lain udah dilakukan juga, ya kan? Tapi ini beda nih.
ya belakangnya Gunung Gede sama Pangrango. Kan kalau ngomongin Gunung Gede Pangrango cuman di mana? Kan nggak semua seluruh Indonesia Iya. gunungnya. Kalau Iya. gunungnya sih oke di mana-mana ada, tapi Betul. pasti punya karakter tersendiri. Pasti. Yang pasti, makanya balik lagi adalah bagaimana kemampuan untuk bisa memperkenalkan tempat-tempat baru. Mungkin yang akan mampu punya daya tarik. Nah, itu ketika dia dapat pastinya dilengkapi tadi dengan konsep ya, Bung Hendra, konsep apa nih yang kita mau hidangkan ke penonton sehingga ketika udah berhasil orang-orang udah penasaran ini Edun ini di mana nih tempatnya nih, ya kan? Kayak gitu-gitu, bener nggak? Rob? Nah, Nah, setuju, tiba-tiba setuju. pas datang tapi dapat apa nih hidangannya? Oh, kulinernya oke, teman. Ya musik balik lagi. Nah, musiknya kayak apa? Ya disesuaikan aja dengan jadi adalah ketika orang datang ada kolaborasi di situ. Yaitu musiknya, entah musiknya juga musik juga bisa dong kolaborasi kan? Ya, lintas genre Genre, ya. Kemudian juga ada kulinernya, ada apa-apa termasuk juga kolaborasi seni, ada tarian, ada apa yang semuanya akan menjadi sebuah daya tarik lengkap ya, yang dimana ketika pulang penonton tuh puas sampai di rumah tidurnya nyenyak. Itu Asik. penting loh, karena bukan karena kecapean, Iya. karena dia seneng ya, Betul. ke bawah Nah, mimpi. ini berbicara mengenai ini Bung Dion tadi event kekasan gitu Iya. ya. Nah, gunung. Nah, hari malam ini kan ada acara yang digagas oleh The Hang Hill sebagai Iya. bentuk apa kontribusi terhadap promosi pariwisata Kabupaten Bogor. Bung Romi, gimana acara Jazz Gunung Salak ini? Nah, Apa yang ingin ditawarkan? Tadi Bung Dion bilang ada kekasan. Apa yang ingin ditawarkan oleh Ah, Jazz Gunung betul. Salak dari tempat Saya, ini? ya, betul. Kita ketahui bersama bahwa The Hang Hills ini sudah hampir 2 tahun ini mensupport acara pertunjukan musik dalam skala kecil, terutama Oke. dalam masalah Streaming. streaming dan COVID ini. Dan untuk Jazz Gunung Salak, bahwa kedepannya kita mau akan mengadakan satu berbagai macam acara, termasuk di dalamnya itu adalah mengundang pemain-pemain musik yang sudah punya nama tentunya, dan dengan beraliran yang walaupun di jazz tapi ada beberapa genre-genre berbeda gitu, akan dikemas secara menarik dan insya Allah akan dibuatkan mudah-mudahan menuju ke arah summit gitu, bahwa nanti akan diupayakan dalam rangka lebih mengembangkan lagi pariwisata di Bogor ini, terutama di daerah Hang Hills. Kita mensupport dengan membuat Bogor seperti Bogor Jazz Summit barangkali Pak Hendra, Ya. gitu. Dan tentunya ini tidak lepas juga dari ide dan prakarsa Pak Hendra sendiri. Saya sebagai partnernya. Luar biasa. Nah, ini by the way, Ya. Bung Romi tadi idenya lumayan. Tempat ini menginspirasi kita untuk munculnya ide-ide yang kreatif dan brilian ya. betul. Bung Dion ya, Bung Dion sebagai seniman juga. Ini kita duduk di sini aja ide udah banyak banget gitu. ya. Wow, betul. fresh Jadi banget tempat- ini. Ya ini yang bahaya, kita nongkrong di sini bisa 3 jam 4 jam nih nggak berasa, Dan karena nggak rasa. karena ada istilahnya nih Kang Denny, jam Apa mati tuh, Om di Di? sini. Di sini jam mati. jam nggak berlaku. Udah nggak berlaku, udah males That's kita lihat right, jam. benar Om Kita Dion. males lihat jam. Ditambah ngobrol-ngobrol begini udah makin asik aja. Iya. Ngobrol, idenya keluar. Kalau istilah orang Bogor itu ngopi, Apa Om tuh? Dion. Ah, Ngopi itu ngobrol pintar. Oke. Asik, Ya. ngobrol pintar ya. Itu boleh Oke. juga tuh, ngopi, ngobrol pintar, boleh juga. Boleh. Oke. Oke, dan kita masuk ngopi dong. Gimana? Iya, tadi Ngobrol udah. pintar. Kuliner khas Bogor apa yang ingin di-create ini nanti di acara? Jadi penasaran nih. Acara yang tadi. Tadi Bisa, soalnya kalau katanya mungkin ada yang baru apa? Iya, justru itu kami Resep-resep sendiri baru dari gitu. dari pihak penyelenggara, kami mengundang kurang lebih sekitar 20 chef yang ada Oh, dari chef hotel-hotel ya. seluruh Bogor ini, dan itu mungkin akan diinformasikan ketika nanti di hari H itu. Karena nama dari kue tersebut juga akan diberikan nama oleh Ibu Bupati itu sendiri. Oh, Tempatnya di mana, Kang Den? Tempatnya di Kebun Raya Cibinong.
tempatnya di Kebun Raya Cibinong, sama ada lagi itu tuh, pun juga Kebun Raya Cibinong. Oh. Kebun Raya Cibinong. Oh, baru juga ya, baru dengar juga Baru ya. dengar. Nah, iya. Masya Jadi- Allah, kurang gaul gue ya. Gila. Betul, Oh, betul. Jadi- sama ternyata. Itu di mana tempatnya? Kebun Raya Cibinong itu tidak jauh dari Pemda, kompleks Pemda, pemerintah daerah di Cibinong, di kurang lebih sekitar 10 km dari situ ada komplek LIPI. Oke. Jadi tergabung di dalam LIPI Arealnya. area LIPI tersebut, dan itu fun juga sama seperti ini. Nanti kita kemas acaranya tersebut di outdoor, dan ya mudah-mudahan kami juga akan mencoba memadukan antara digitalisasi atau virtual eventnya pun akan kami masukkan ke situ, Pak Hendra. Mengingat tetap kita melaksanakan protokol kesehatan itu sendiri. Iya, Keren. harus kita ya. kita support inisiatif dari Ya. Terima kasih, Paling Pak Paling Hendra. tidak, Sangat- paling tidak kita akan support dengan doa pasti. Amin. Asik. Untuk namanya Semoga nanti sukses. nanti monggo silakan datang, oke. Pak. Bung Om Dion, Dion. sorry, ini kita ngobrol sebelum kita akhiri, ini udah mau maghrib juga Iya. suasananya. Kita lupa waktu sini ya. Ini benar, Nah, jam mati soalnya. Bung Dion, ini kita ada gagasan dengan teman-teman di Iya. Den Hills ya. Kita udah buat jazz Gunung Salak. Eh, Bogor yang setahu saya itu keindahan alamnya itu lebih kekuatannya ada di gunung Iya. dan danau. dan danau. Jadi Ah, memang betul. kita ada gagasan ya membuat jazz gunung di sini, jazz Gunung Salak. Iya. Nanti ada di jazz Gunung Gelis ya, ada di Gunung Mas. Oke. Kita ada Danau Lido, Iya, iya, iya. ada. iya. Nah itu gimana, Bung Dion Bisa, dalam bisa dalam menjadi, konteks? menjadi rangkaian aja kan? Iya, Rangkaian bagaimana juga terutama fokusingnya tetap balik lagi ke eksotisme Bogor ya. Ya. Betul. Gimana diangkat untuk lebih di. Tapi sekali lagi balik lagi ke tadi pesanku, yaitu siapa tahu ada spot lain, ya kan? Tapi walaupun bisa juga gini, misalnya ya kayak di sinilah, Deheng ini kan juga orang tahu Gunung Salak, tapi Deheng orang belum terlalu tahu kan, belum terlalu banyak. Nah ini kita memperkenalkan lah dalam hal ini letaknya sekali lagi kan letaknya di Bogor. Ya dan kan? berbicara Jadi- Gunung Salak, Bung Dion, sorry, di sini ada Taman Nasional kan? Iya, Taman ada Nasional Iya, Gunung Halimun iya, ya, Halimun benar. ya. TNGHS namanya. Ini kan Iya. kawasan ini adalah Taman Nasional Gunung Salak, Halimun dan gunung apa lagi? Halimun Salak ya. Nah, oke, ada air terjun sebenarnya di sini kan? Oh banyak, di sini ada banyak air terjun, di sebelah sana itu ada banyak curug istilahnya orang. Curug. Wah, Bogor. iya iya. Lalu juga ada penangkaran hewan, Nah, elang. Apa? Di Oh, elang. penangkaran elang ya, di sini Iya. lumayan juga. Jadi ada tempat untuk yang memang pemerintah bekerjasama dengan LIPI juga di situ Oke. untuk menangkarkan hewan elang. Oke, ya Gitu. itu dia. Jadi ditangkarkan tapi tetap di alam Iya. di sebelah sana. Yang pasti kalau tempat penangkaran elang nggak mungkin ada musik. Nanti elang Nggak, kabur. kabur. Ya kan? Tapi Kasihan, sedikit kasihan lah kita. Mantap. Sedikit menambahkan Om Oke. Dion bahwa betul apa yang disampaikan oleh Om Romi bahwa di Bogor ini kita punya 101 curug. Waduh. Nah, coba mengingat- tuh Bung Hendra, bayangin apa, 101 curug. Mengingat yang disampaikan oleh Om Dion itu masih banyak tempat-tempat yang belum terekspos. Banyak. Dan Iya. itu betul. Iya. Jadi kami kebetulan saya disampaikan juga tadi oleh Pak Hendra, Ketua Himpunan Pramowisata Indonesia Oke. atau yang biasa dikenal dengan guide para guide. Oke. Nah, guide-guide yang ada di Bogor ini mereka searching terus, mereka movement Oke. terus untuk menemukan hal-hal baru yang ada Iya, di iya. Bogor yang bisa kita suguhkan kepada Ini masyarakat. orang yang paling rajin menggait ya. Iya. Ketua himpunan guide ya, jadi Dari- wah banyak banget Biangnya nih guide. gaet. Ya, Gaet. ya. Mungkin guide pas Sedikit orangnya menambahkan, ganteng. Pak, ya. Ini banyak banget di guide. Berapa, Kalau berapa, yang berapa? sebelah nih gaib. Ini produsernya di depan. Mohon maaf produsernya. Mohon maaf, Pak. Jadi ada tambahan sedikit bahwa tahun lalu Hmm, itu dari Bogor Tourism Board juga Pemkab Kabupaten Bogor itu menyelenggarakan acara yang lomba pembuatan video Oke. dan menyanyi Nah, di area-area wisata. wah Itu dalam bagus rangka Hari Ulang Tahun Oh, iya, betul. RI yang tahun lalu 2020. Iya. tuh. Oke. Dan itu sudah diselenggarakan dan video yang dibuat itu sudah ada juga di apa namanya? Sudah terpilih lah Ya, pemenangnya, terpilih. pemenangnya Dan gitu itu lah. merupakan satu sumber informasi yang didapatkan langsung
dari warga di sekitarnya ataupun praktisi pariwisata yang mungkin nanti akan bisa diolah dan diekspos secara lebih baik agar orang bisa mengenal. Karena dari situ banyak sekali diberitahukan mengenai lokasi-lokasi wisata yang baru. Wah, itu Banyak penting. sekali. Itu penting. tuh. Banyak sekali. Penting. Ya, Wah. Betul Om Brom, terima Dan- kasih itu tambahannya luar biasa. Iya, Betul luar biasa. sekali itu. Dia calon lah ya. Nah, Iya. Calon digaet. Berat Om Dion. Ini teman-teman pemirsa di rumah ini banyak sekali yang kita Ini- pengen Ini yang obrolin nonton ya. pasti akan makin curious ya, makin penasaran, Banget pengen itu tahu. ya, Wah, iya. gila Bogor Banyak rupanya. banget yang kita perlu ngobrolin. Kita belum tapi- explore Bogor nih, ternyata dan ada nanti akan 101. keluarkan ya video-video itu ya di channel Ya. channel kita. tentunya. Bagus Boleh. tuh, bagus. Jadi Boleh. melibatkan juga Dipromosikan, ya. millennials Ya, ya. ya, kebanyakan yang menang pun dari anggota milenial. kemarin Jadi itu macam-macam pemenangnya. umur ya, Ya. segmentasi umur tuh bagus. Jadi family juga bisa, tapi Betul. Ya. juga ini Dan kebetulan kalau boleh promosi sedikit, Dayang Hills juga sebagai salah satu sponsor di acara tersebut. Betul, Waduh. betul. Kita Wah. memberikan mereka Iya, iya. untuk bisa jalan-jalan ke Bali. Ke Bali. Oke, Ya, oke. pulang Bali, gitu. Wah, hebat. Oke, aduh ini masih banyak sebenarnya kita Banyak ngobrolin. Nanti banget. kita Tapi kita makin lanjut gelap, di banyak banget. di Tapi makin session gelap nih, berikutnya ya ya, kan, bis kalau- maghrib ya. Oke. Dan jadi teman-teman pemirsa, ini persembahan talk show dari Dayang Hills sore ini ya. Kita ngobrol-ngobrol mengenai pariwisata, bagaimana kita dari Dayang Hills mensupport rencana memeriahkan ya hari ulang tahun Hari ulang Kabupaten Bogor yang ke 539. lebih tua dari Bayangin. Jakarta ya. Jakarta Iya. 494. Iya. Betul. Berarti Ini Bogor 500 duluan di sini ya. Duluan udah. 500 berapa tadi? 339. 539 ya. Kita Itu lanjut lagi lagi nanti. matang-matangnya tuh. Wah, banget. Oke deh teman-teman ya di rumah pemirsa, Oke. nanti kita lanjut lagi. Terima kasih Kang Denny, Terima kasih Pak Hendra Romi, atas waktunya. Kang Dion. Kita Ya. lanjut lagi di session berikutnya. Kita menikmati pemandangan alam di Dayang Hills Sambil ngopi. dan Ngobrol nanti pintar. kan Ngobrol tes Gunung Salak nanti malam. Bye bye. Oke. Terima kasih.